Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi liberal sering disebut juga demokrasi parlementer. Pada masa tersebut, peran partai politik begitu besar. Keinginan partai-partai politik untuk mendominasi kekuasaan pemerintahan menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet. Akibatnya, jalannya pemerintahan pun menjadi tidak stabil. Setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia dapat lebih memusatkan perhatiannya untuk mengisi kemerdekaan, baik di bidang politik, bidang ekonomi, maupun bidang sosial. Pada masa ini juga berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwarnai dengan pergantian 7 kabinet. Hampir semua kabinet yang dibentuk merupakan zaken kabinet. Artinya, kabinet tersebut dipilih berdasarkan keahlian dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang berintikan Partai Masyumi. Pada masa kabinet ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian pada tanggal 4 Desember 1950. Akan tetapi, perundingan tersebut menemui jalan buntu, yang menyebabkan kabinet Natsir jatuh. Pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Setelah Kabinet Natsir jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini juga tidak bertahan lama, karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen dari Masyumi dan PNI sendiri. Salah utama yang menjadi penyebab runtuhnya kabinet ini adalah pertukaran nota antara Menlu Soebarjo dengan Duta Besar Amerika. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengumumkan susunan kabinetnya. Pemerintahan kabinet ini juga mendapatkan dukungan yang cukup dari parlemen. Pada masa pemerintahan kabinet ini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang kritis. Selain itu, kesulitan lain yang harus dihadapi oleh kabinet Wilopo adalah munculnya separatisme. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo. Setelah mengalami krisis pemerintahan selama 58 hari, kabinet baru terbentuk dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menterinya. Kabinet Ali Wongso ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953. Pada masa Kabinet Ali I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Walaupun Kabinet Ali I ini merupakan kabinet yang paling lama memerintah selama masa liberal, pada akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo harus menyerahkan mandatnya kepada presiden karena banyaknya mengalami persoalan. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandatnya, Wakil Presiden Muhammad Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet. Prestasi yang paling menonjol dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu diselenggarakannya pemilihan umum yang pertama. Dengan berakhirnya pemilihan umum, tugas Kabinet Burhanuddin dianggap telah selesai, sehingga perlu dibentuknya kabinet baru yang bertanggung jawab terhadap parlemen yang baru. Selain itu, banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan juga dipermasalahkan karena dianggap menimbulkan ketidaknyamanan. Hal-hal tersebut di atas menyebabkan munculnya desakan agar Perdana Menteri mengembalikan mandatnya. Pada tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin jatuh. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada tanggal 8 Maret 1956, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Ali II ini merupakan kabinet koalisi antara 3 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, dan NU di samping beberapa partai kecil lainnya. Pengumuman resmi terbentuknya kabinet dengan susunan lengkap diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956.
Kabinet Ali II ini menghadapi banyak kesulitan, seperti berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat, adanya kekacauan di beberapa daerah, dan memuncaknya krisis di daerah-daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan. Yang terakhir, Kabinet Juanda. Sehari sebelum Kabinet Ali menyerahkan mandatnya, Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Kemudian, Presiden Soekarno menunjuk Insinyur Juanda yang non-partai untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Juanda resmi terbentuk pada tanggal 9 April 1957.